Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrudin. Saya mahasiswa S2 Teknik Mesin bidang konversi energi, kelas PJJ kerjasama PLN. Nomor induk mahasiswa saya 60072411026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan proposal tesis saya. Baik, proposal tesis saya berjudul Studi Eksperimental Pengaruh Variasi Co-firing Biomasa dan Batu Bara terhadap Target Kinerja di PLTU Pelabuhan Ratu. Latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah target kinerja produksi co-firing batubara di PLTU Pelabuhan Ratu pada tahun 2024 sebesar 91.381 MWh. Lalu ada target kinerja penjualan listrik PLTU Pelabuhan Ratu pada tahun 2024 sebesar 7.426.600 MWh. Dan target SFC atau Specific Fuel Consumption pada tahun 2024 di 0,63 kg per kWh, dan tentunya target net zero emission pembangkit PLN pada tahun 2060. Jadi latar belakang ini menjadi awal atau dasar acuan penelitian saya karena target kinerja tersebut tidak tercapai, tidak terrealisasi di semester 1 dengan persentase seperti terlihat pada tabel. Untuk co-firing biomasanya tercapai 80,24%, untuk penjualan listrik hanya 90,53%, SFC-nya di 95,04%. Rumusan masalah. Jadi latar belakang tadi kan tentang target co-firing biomasa, lalu produksi listrik dan SFC. Ini menjadi masalah karena eh, ada target co-firing di mana di situ harus dilakukan blending batu bara dengan biomasa. Yang menjadi masalah adalah si co-firing ini menyebabkan nilai kalor yang dari bahan bakar yang digunakan itu menurun, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar meskipun dilakukan blending batu bara dan biomasa, tetapi tidak menjadi masalah untuk target kinerja agar bisa tetap tercapai. Sehingga rumusan masalah yang saya lakukan untuk penelitian yang saya lakukan adalah blending batu bara antara biomasa dilakukan dengan variasi komposisi biomasa sebesar 1,2%, 1,3%, 1,4%, dan 1,5% dengan biomasa yang digunakan itu adalah saudas atau serbuk kayu. Ditetapkan nilai minimum 1,2% karena berdasarkan dari target kinerja tahunan itu estimasi kebutuhan saudas itu sekitar 1,22% dari total bahan bakar yang digunakan. Sehingga diambillah nilai terbawah 1,2%. Dan nilai tertinggi di 1,5% karena jika lebih banyak dikhawatirkan akan mengganggu proses produksi secara normal. Berikutnya dilakukan pengoperasian PLTU dengan menggunakan bahan bakar hasil blending dan dengan variasi flow bahan bakar mulai dari 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%. Angka terendah di 60% diambil karena mengacu kepada kapasitas minimum dari pulverizer, yaitu sekitar 30 ton per jam dengan maksimumnya 50 ton per jam. Dan dari situ didapatlah angka 60%. Rumusan masalah berikutnya adalah kondisi pengoperasian dibatasi oleh kemampuan suplai bahan bakar. Ditetapkan nilai variasi terendah 60% karena peralatan memiliki batasan minimum suplai bahan bakar, yaitu 30 ton per jam. Dampak dari penggunaan bahan bakar di bawah 30 ton per jam adalah vibrasi yang tinggi pada pulverizer yang bisa merusak peralatan, memperpendek umur pakai peralatan, juga dalam tingkat yang ekstrim itu bisa menyebabkan naiknya temperatur pulverizer yang bisa berakibat timbulnya percikan atau panas yang bisa membuat kebakaran.
Dan yang terakhir, rumusan masalahnya adalah eksperimen ini dilakukan di PLTU Pelabuhan Ratu dengan kapasitas terpasang 3 kali 350 megawatt. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui pengaruh variasi co-firing biomasa dengan batu bara terhadap produksi listrik. Ini perlu dilakukan penelitian karena kita harus menyesuaikan dengan target kinerja. Lalu di sisi lain kita juga berkaitan langsung dengan PLN sebagai eh, konsumen secara langsung dari pembangkit yang memberikan perintah untuk total pembangkitan seperti apa. Nah, saat kebutuhan PLN tinggi, kita tidak mungkin menggunakan blending batu bara karena kebutuhan yang tinggi itu artinya kebutuhan flow bahan bakar maksimum. Kalau kita menggunakan blendingan batu bara dengan biomasa, itu akan mengakibatkan kapasitas produksi itu menurun karena nilai kalori yang terbakar itu lebih rendah sehingga produksi steamnya menurun dan dampaknya produksi listrik pun menurun. Karena itu perlu diketahui pengaruh variasi ini pengaruh variasi co-firing biomasa dengan batu bara ini agar kita bisa menentukan strategi yang tepat kapan penggunaan blending batu bara agar target kinerja tercapai tanpa mengganggu kebutuhan produksi. Yang kedua adalah mengetahui pengaruh variasi co-firing biomasa dengan batu bara terhadap SFC atau specific fuel consumption dengan variasi flow bahan bakar mulai dari 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, ada target kinerja SFC, sehingga perlu diketahui eh, bagaimana pengaruh dari blending batu bara ini terhadap SFC, agar kita bisa menghitung dan menentukan strategi yang tepat, sehingga target kinerja tetap tercapai, tetapi juga kita bisa tetap melakukan co-firing batu bara dengan biomasa. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk penelitian berikutnya dalam rangka mendukung transisi energi dengan meningkatkan penggunaan biomasa di PLTU yang akan menjadi solusi net zero emission karena seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan dari biomasa ini itu hanya ditargetkan untuk tahap awal itu 5-10%. Bahkan aktualnya implementasi yang sekarang itu masih di bawah 5%. Dan dengan banyaknya penelitian tentang penggunaan biomasa ini, semoga bisa menjadi batu loncatan atau titik acuan untuk kedepannya bisa menggunakan 100% dari biomasa. Dan harapannya dengan seperti itu bisa menjadi solusi tercapainya net zero emission. Karena seperti yang kita tahu bahwa net zero emission itu akan dilakukan atau dilaksanakan mulai tahun 2060. Sementara untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan sendiri, karena perlu investasi yang besar, itu belum bisa dilakukan secara masif. Belum bisa menggantikan pembangkit-pembangkit yang sudah ada sekarang. Karena itu perlu diversifikasi bahan bakar dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Contohnya salah satunya penggunaan biomasa atau dalam pembangkit lain mungkin penggunaan seperti hidrogen. Lalu manfaat praktisnya adalah hasil studi eksperimental ini akan menjadi rekomendasi untuk acuan antara blending batu bara dengan biomasa pada proses co-firing sehingga bisa ditentukan atau dibuat perencanaan produksi dengan dasar penelitian ini agar target kinerja khususnya yang berkaitan dengan produksi listrik itu bisa tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Ini sekilas siklus PLTU dimulai dari ketel uap atau boiler. Di sana terjadi proses perubahan dari air jadi uap, lalu uapnya digunakan di turbin untuk memutar turbin yang berputar satu poros dengan generator, lalu generator berputar menghasilkan listrik. Uap yang sudah memutar turbin dikondensasikan di kondenser berubah fase jadi air, airnya dipompakan kembali ke boiler untuk selanjutnya dirubah menjadi steam lagi dan begitu seterusnya. Co-firing. Co-firing sendiri adalah eh, pembakaran dua bahan bakar secara langsung.
Dalam co-firing sendiri ada 3 jenis, yaitu pertama co-firing langsung. Co-firing langsung itu bahan bakar yang digunakan itu langsung digunakan, dibakar di boiler. Dengan sebelumnya di blending dulu, misalnya biomasa, serbuk kayu atau serbuk gergaji, itu di blending dengan batu bara, lalu bahan bakar hasil blendingan ini digunakan langsung di boiler. Itu disebut co-firing langsung. Ada juga co-firing tidak langsung. Co-firing tidak langsung adalah salah satu bahan bakarnya mengalami proses terlebih dahulu sehingga dia mengalami perubahan sifat. Contohnya co-firing antara batu bara dengan gas hasil dari gasifikasi biomasa. Jadi sebelumnya biomasanya digasifikasi dulu, lalu setelah menjadi gas itu di blending dengan batu bara, selanjutnya dibakar di boiler. Ada juga co-firing paralel. Co-firing paralel ini eh, mirip dengan co-firing tidak langsung, di mana bahan bakarnya itu diproses terlebih dahulu sehingga dia mengalami perubahan sifat. Nah, tapi bedanya si bahan bakar tadi, biomasa tadi yang sudah dirubah sifatnya, seperti misalnya biomasa jadi gas, itu dibakar di boiler terpisah. Nah, nanti boiler batu bara dengan boiler biomasanya itu eh, uapnya baru disatukan, dan digunakan untuk memutar turbin. Flowchart penelitian. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah dan studi literatur. Jadi tahap awal adalah diidentifikasi masalahnya apa. Setelah ditemukan masalahnya, dilakukan studi literatur berupa eh, membaca jurnal, jurnal yang jurnal penelitian yang terkait dengan masalah yang akan diangkat jadi penelitian. Lalu dicari juga teori-teori terkait. Setelah itu dikumpulkan semua. Setelah dirasa cukup, lalu tahap berikutnya adalah perencanaan eksperimen untuk pengambilan data. Dilakukan perencanaan karena pengambilan data dilakukan pada mesin produksi yang produksi secara langsung, sehingga perlu perencanaan yang tepat agar tidak mengganggu proses produksi secara keseluruhan. Jika perencanaan belum oke, akan kembali ke identifikasi masalah atau studi literatur dan ke tahap berikutnya. Tapi jika sudah oke, akan berlanjut ke eksperimen dan pengambilan data. Pengambilan datanya sendiri dengan cara download dari database, yaitu nanti da- eh, pengoperasian itu ada data parameternya akan terkumpul di database dan itu bisa di-download. Nah, hasil download data tadi kita lakukan analisa data dan dilakukan pembahasan. Dari pembahasan tersebut akan diambil atau ditarik kesimpulan dan saran. Lalu selesai. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.